Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, hari ini kita akan mempelajari tentang menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup membandingkan kromosom laki-laki dan perempuan dan struktur DNA dan RNA. Pertama, kita akan membahas tentang mendefinisikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Apa sih pewarisan sifat pada makhluk hidup itu? Pewarisan atau keturunan adalah sifat orang tua versus keturunan kepada anak-anaknya. Misalkan contohnya seperti keturunan pada warna kulit yang diturunkan kepada anaknya, ataupun kemiripan wajah yang diturunkan kepada anaknya. Setari tentang pewarisan sifat ini disebut dengan genetik kromosom. Apa sih genetik kromosom itu? Telah kita ketahui, yaitu genetik kromosom itu adalah bahan genetik dalam bentuk filamen atau kromatin yang bertindak sebagai pembawa informasi genetik untuk keturunannya. Kromosom pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu autosom dan allosom. Di sini kita telah ketahui yaitu autosom dalam tubuh, yaitu mengatur karakteristik tubuh, ya, baik untuk individu pria maupun wanita, dan memiliki sifat dan bentuk yang sama. Sedangkan allosom yaitu kromosom seks pada pria dan wanita yang memiliki sifat dan bentuk yang berbeda. Struktur kromosom ini terdiri menjadi dua bagian, yaitu kepala lengan dan kepala kromosom dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut juga dengan sentromer, sedangkan lengan kromosom disebut juga dengan lokus. Sentromer kromosom ini yaitu mengandung gen, sedangkan lengan kromosom yaitu tidak mengandung gen. Selanjutnya yaitu membedakan kromosom laki-laki dan perempuan. Kromosom laki-laki dan perempuan adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin pada manusia. Menentukan jenis kelamin yang dikenal juga sebagai gonosom. Kromosom X adalah kromosom wanita dan kromosom Y adalah kromosom laki-laki. Jika janin memiliki XX, maka wanita lahir, dan jika janin XY maka pria yang lahir. Oleh karena itu, jelaslah bahwa faktor utama untuk menentukan
adanya kromosom Y. Kromosom pria atau kromosom Y banyak mengandung gen yang menentukan berbagai karakteristik, maka genetik lebih sedikit jika dibandingkan dengan kromosom X. Kromosom Y mengandung gen laki-laki yang unik yang tidak dimiliki oleh kromosom X. Namun tidak semua gen laki-laki tertentu terletak pada kromosom Y. Beberapa laki-laki yang lahir sebagai XXY, laki-laki yang lahir sebagai XXY, maka dapat menunjukkan beberapa karakteristik fisiologi wanita. Sedangkan kromosom wanita dikenal sebagai kromosom X juga mengandung banyak gen yang bertanggung jawab untuk karakteristik genetik dan non-generatif. Karakteristik generatif dan non-generatif. Pada manusia, jika laki-laki lahir, maka kedua X dan Y. Jika laki-laki lahir, X dan Y, kedua X dan Y, dan jika perempuan, maka kedua kromosom X. Kedua X. Selanjutnya yaitu untuk struktur DNA dan RNA. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu DNA. Apa sih struktur DNA itu? Struktur DNA itu terjadi dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa, deoksiribosa, dan siribosa, gugus fosfat atau osteorifosfat, basa nitrogen atau neklobosa. Fungsi DNA ini yaitu salah satunya untuk membawa informasi genetik. Selanjutnya, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia lain, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Sedang struktur RNA berbeda dengan DNA. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul yaitu gula 5 karbon di riboso, gugus fosfat membentuk punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama. Dengan DNA sedangkan pirimidin berbeda yaitu sitosin dan urasil dan gugus fosfat. Baiklah, mungkin hanya itu yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.